Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 9 tahun 2024. Dan di hari ini seperti biasa kita akan update punya teman-teman emiten yang kemarin ya. Kemarin mohon maaf ya, kebanyakan ya. Sudah ambil 3 sesi. Sesi malam 2 kali sama pagi, ternyata nggak kejemput juga komentar teman-teman ya. Ya mohon maaf ya. Nanti saya coba juga untuk tambah sesi lagi mungkin di pagi hari gitu ya, untuk menambah komentar dari teman-teman. Dan mohon maaf juga yang belum dibahas untuk LK-nya ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mempelajari sendiri ya, yang seperti suka saya tampilkan ya. Mudah-mudahan sih kedepannya teman-teman bisa analisa sendiri ya. Terus ada beberapa pertanyaan mau kayak jadwal online ya, mudah-mudahan saya bisa mungkin nanti ketika saya punya waktu luang, lebih luang lagi lah, kita mungkin bisa online ya. Doain aja saya punya waktu luang. Baik teman-teman, setiap komentar yang udah dikasih tanda lope-lope berarti itu udah saya baca. Dan mohon maaf apabila komentar-komentar yang belum saya bahas ya, mudah-mudahan kedepannya untuk jawab komennya udah saya siapkan. Nanti kemungkinan kedepannya kita akan bahas juga. Terus apa lagi? Untuk apa lagi? Ya untuk beberapa emiten mungkin harus kita juga harus berbenah diri dulu gitu ya. Ada beberapa emiten yang emang harus saya periksa dulu gitu ya. Mungkin untuk sekarang ya kita masih dicampurkan ya antara emiten yang di atas 100 sama di bawah 100 ya. Mungkin mohon maaf kepada teman-teman yang belum dibahas untuk saham gocapan ya, mungkin mohon maaf sekali ya. Mungkin nanti kedepannya akan dibagi sesi juga ya untuk saham gocapan ya. Tinggal ngatur waktunya aja teman-teman ya, sama jadwalnya ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi rekomendasi. Ingat ya, bukan ajakan membeli apalagi rekomendasi ya. Ini adalah emiten yang dimiliki oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mungkin memahami apa yang saya bicarakan. Kalau tidak mengerti ya silahkan aja ditulis di komentar. Terus kepada yang istilahnya ini ya, apa namanya ya, masih beli di harga tinggi teman-teman, buat pemula ya yang masih beli di harga tinggi, tolong usahakan kalau mau swing jangan beli di harga tinggi. Udah 30-40% ke atas udah tinggalin aja. Carilah emiten-emiten yang lain, atau enggak kalau kalian suka dengan emitennya tunggu aja sampai dia ke bawah 25% atau enggak 30% ya. Untuk saham IPO jangan jangan FOMO. Ketika udah naik tinggi udah biarin aja ya. Biarkan dia untuk istirahat dulu. Nanti kalau udah istirahat ke bawahin, baru lihat LK-nya dulu, jenis usahanya dulu ya. Itu pesan dari saya ya. Kecuali kalau saham-saham yang udah lama, fundamentalnya udah terbentuk, mungkin ada penyesuaian lah ketika dia ke bawah, terus dibawa ke bawah, mungkin nanti bisa average di harga berapa, terus nanti kenaikannya mungkin ke berapa ya. Oke gitu teman-teman ya. Itu pesan dari saya. Baik, yang pertama ada Kepig ya. Kemarin Kepig nggak sempat dibahas teman-teman ya. Punya MNC ya. Punya MNC. Kepig bagaimana Kepig ya? Kepig biar opernya bagus. Kalau big apa namanya MNC mah tebal-tebal ya. Kepig secara tahanan udah bagus teman-teman ya. Secara tahanan di sininya udah bagus. Dia naik juga udah ngasih tanda, per hari ini dia ngasih tanda. Kemarin kan doji ya. Sekarang udah ngasih tanda mau ke atas. Ya kalaupun dia dibawa ke bawah lagi ya, dia udah ngasih tanda aja di area sini ya. Dia juga ini udah gap ya. Kemarin itu gap sisa dari FCA kali ya. Gap. Dari FCA gap, mungkin dia juga udah ngasih tanda mau ke arah sini, artinya dia udah melewati garis si kepala merahnya, udah bikin kepala merah baru gitu ya di sini ya. Mudah-mudahan sih dia langsung ke bawah. Kalau mau ke bawah ya ke bawah aja dulu dikit aja, jangan banyak-banyak ya, baru mungkin up ke atas ya. Cuma hati-hati MNC ya, kadang-kadang dia bandarnya saklek juga gitu kan. Model di sini nih dia sampai menurunin berapa persen nih, walaupun di FCA kan lumayan juga gitu ya, berapa persen sih nurunin. Sampai 30% kan. Kalau ke bawah 40% ya. 34%-an dia dilongsorkan selama 4 hari ya. Baru di up lagi. Nah dia udah ngasih tanda si kepala merah, terus si si bandar lokalnya udah ngumpulin barang lagi teman-teman. Ya, si bandar lokalnya udah ngumpulin barang lagi per hari ini.
Kita lihat si domestiknya siapa, si EP sebagai pemegang emiten ya, CP, KI ini ZP, YU ini semua bandar semua teman-teman. Mudah-mudahan sih ini walaupun dibawa ke bawah sedikit akan menuju ke harga 191-nya atau enggak. Saya pikir sih kalau dia menembus area gap yang pertama aja di sini nih, 198 ya. Kemungkinan dia bisa menembus ke sana ya. Dari Poren juga udah ngambil banyak, baru ngejual per kemarin doang banyak nih ya, di tinggal 3 September. Cuman dia masih banyak ya, si Poren masih banyak, cuman si Poren lagi jualan terus teman-teman ya. Kemarin kan si lokal jualan ya, si lokal ngambil sama Poren, sama-sama jualan, cuman maaf ya, maaf cuman kalau si Poren terus jualan tapi si lokal kemarin ngambil ya, si EP sama si KI ya. Mudah-mudahan si EP sama si KI bisa meneruskan minimal menutup gapnya lah gitu ya. Nah kalau dia turun ya hati-hati aja mungkin area-area gap sini ya, karena dia udah ngasih tahu mau ke sini ya. Mudah-mudahan sih tidak dalam jangka waktu dekat ya, minimal di atas dulu nutup gap aja dulu lah gitu ya, ke 235 sisa-sisa FCA ya, mudah-mudahan bisa ketutup ya sisa-sisa FCA ini ya. Kita akan kasih tanda deh gitu ya. Tapi kalau udah begini, kalau udah tinggi begini teman-teman udah mendingan lihatin aja, karena kan MNC mah istilahnya mau beli di bawah masih bisa dikejar gitu ya, ketimbang kalian beli di atas kekejarnya hanya untuk balik modal aja ya. Mendingan kalian istilahnya kalau di saham seperti ini kalau mau masuk ya scalpingan aja lah ya, scalpingan aja. Kalau untuk disimpan swing jangan deh ya, soalnya ini udah tinggi ya, naiknya udah tinggi. Untuk scalpingan aja teman-teman, udah naik berapa persen tuh, udah suka 231%, artinya udah terlambat kalian masuk untuk swing ya. Mendingan dia kalau mau nunggu ya nunggu aja, kalau mau swing ya mungkin ke area-area yang udah saya kasih tanda ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, dikasih ke arah situ. Tapi untuk masuk sekarang lebih baik kalian scalping aja ya, jangan diswingkan, nanti kagak kejemput lagi gitu kan. Oke teman-teman, yang kedua ada Atla. Ini Atla teman-teman, terus banyak yang nyangkut apa baru pada beli ya Atla ya? Kayaknya baru pada beli ya Atla ya. Atla itu yang saya bagus itu dia masuk ke most activity terus ya. Karena emang yang beli banyak, hampir 1,3 miliar tuh yang beli aja, 1,4 di sini ya palanya. Terus tahanannya 1 juta itu kagak habis-habis ya. Gak habis-habis atau udah beli ditaruh lagi gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini terlihat jelas si bandar lokal belum ngambil teman-teman ya, si bandar lokal belum ngambil. Si Poren juga udah beberapa hari ini kagak ngambil, semenjak tanggal 30 Agustus dia nggak ngambil ya. Yang ada di sini hanya broker-broker yang juga ngambil bulat, si FZ ngambil bulat. Bagus ya si FZ, si IHTS, EP ngambil. Nah, pada ngambil bulat semua ya teman-teman ya. Teman-teman kita udah pada ngambil lagi. Kita coba cek dari tanggal 2 deh. Teman-teman kita malah yang banyak teman-teman ya. Tapi kayaknya ini coba lihat deh, kita grosskan ya. Pengen tahu nih. Kita grosskan. FJ yang ngejual RO 100, yang ngambil si FJ sama si IH. Ya, nah kita cek tanggal 5. FJ ngambil 90 ya, 170, 100. Kalau kita netkan FJ udah ngambil 90 tanggal 4, 99 FJ LS banyak juga ya, LS 115. Si ini kemana hilang, tanggal 4 hilang, kok hilang. Nah berarti si FJ punya barang 99,5 ribu ya. Terus si LS 145, coba kita periksa si LS. CS 145 ya, 3 hari ini ngambil ya. Jadi ada si LS, ada si FZ. Ini di luar dari bandar, ingat ya, ini di luar daripada bandar. Artinya dia emang benar-benar luar dari bandar Atla ya. Bukan emiten broker yang suka berkeliling lah gitu ke antara meter. Mungkin sekarang lagi akumulasi sama mereka. Mudah-mudahan si yang punya emitennya gitu ya, si bandar emiten ini mengizinkan gitu ya. Dengan cara apa mengizinkannya? Pasti dicabut ininya, opernya dicabut.
dari 1.000 mungkin nanti tahanannya cuman 30-40 ribu gitu ya, mungkin seperti itu karena dia masih ditahan sama bandar ya. Yang punya banyak barang kan bandar ya, nggak mungkin kalau retail punya barang sampai 1 juta lot gitu ya. Ya seperti teman-teman ya, ini juga Atlay juga dalam pengawasan saya sampai dari tanggal saya memproklamirkan untuk meneliti saham emiten yang IPO terus dijatuhkan ya. Kita lihat dari tanggal 16 April, mana April? 16 April sejak IPO 17 juta. Oh iya benar, berarti barangnya emang udah udah tersalurkan dengan baik ini ya. Udah tersalurkan dengan baik, mungkin ya tinggal pungutan aja. Poren sudah mungut, tinggal bandar lokal teman-teman. Bandar lokal mungkin kalau diserahkan semuanya kepada retail ya mungkin tidak sanggup gitu kan, makanya diserahkan kepada bagian yang bukan dari retail ini ataupun bukan dari bandar si Atlanya, tapi dari bandar lain gitu kan, yang bandar antar emiten untuk menyelesaikan tugasnya gitu kan. Ya seperti itu teman-teman, karena ini cenderung udah banjir, udah diserahkan, cuman biasanya emang suka ada pungutan teman-teman ya, biasanya suka ada pungutan, makanya kita akan menanti pungutan itu ya. Jadi mudah-mudahan pungutannya berjalan dengan baik si FZ ya. Ya kalau 90.000 atau kalau 100.000 masih kurang. Minimal mereka si antar emiten ini yang suka si bandar yang antar emiten ini minimal punya 30% dari 20 ribuan lah gitu ya, 30%. Ya mungkin bukan si FZ aja, bisa dikelola sama si FZ, si RO, si LS. Jadi masing-masing punya berapa ribu gitu kan. Jadi dikelolanya sama-sama gitu. Jadi nanti naikinnya sama-sama gitu kan. Mereka juga kalau bekerja tidak sendirian gitu kan. Ada si SH gitu kan ngejual kan, YJ juga ngejual juga kan, IH ngejual juga gitu kan, punya barang banyak. Apalagi si YJ kan ini punya otoritas di sini gitu kan, walaupun si A sebagai UAE-nya, tapi ya si YJ sangat powerful dalam menjaga emiten ini ya. Ya menanti kebijakan dari si YJ aja lah untuk di up gitu. Nggak mungkin kan, mereka juga pengen untung gitu, nggak mungkin dijual di harga rugi gitu kan. Pasti mereka juga punya teman-teman yang lain yang bisa mengelola emiten biar istilahnya terus kan, jadi most activity mulu ya, transaksi luar biasa gitu. Jadi dia masuk ke bagian itu. Nah mudah-mudahan kedepannya si Atlay ini cepat di up lah ya, karena ini udah lama banget, udah nggak sabaran teman-teman ya. Baik, ada BSBK bagaimana BSBK dibuang sama Loka, diambil sama Poren. Nah, dibuang sama Loka, diambil sama Poren ya. Statusnya seperti itu. Poren udah ngambil dari 19 Agustus. Nah, si bandar lokal ngebuang dari tanggal 27 Agustus. Artinya biarin aja, mungkin si bandar lokal lagi butuh duit. Nah, yang lagi nampung adalah si Poren ya. Mudah-mudahan si Poren yang mudah-mudahan sanggup ya. Kalau si Poren percaya sih sanggup sih dia untuk nampung barang ya. Berapapun saya tampung dah katanya gitu kan. Artinya seperti apa teman, ngapain sih istilahnya Poren ngumpulin kalau nggak mau jualannya nggak mungkin di bawah gitu. Walaupun di bawah dia punya strategi gitu kan. Kalau dia mau niat jualan di bawah mungkin udah jualan dari kemarin gitu kan. Kalau sekarang kan malahan jadi tanggal 19 Agustus aja dia ngambil terus ya, posisinya dia ngambil terus ya. Mudah-mudahan dia sudah cukup barangnya, nanti mungkin bisa di-markup harganya, nanti average-nya sesuai dengan harapan dia ya, bisa cuan di atas, bisa jualan di atas ya, seperti halnya di sini kan, jualan di sini ya. Ini juga sama nih ya, di average dulu sama dia, akhirnya jualan di atas ya, di area sini. Nah, di atas banget kan jualannya kan, di sini kan di pucuk ini, pucuk kedua itu. Di sini terlihat ada si SQ, si BK, YP, GR ya. Si SQ inilah yang mengambil terus sampai 1,6 miliar lah, lumayan lah, banyak. Itu duit ya, bukan daun, itu duit. Tadi aja dia ngambil 2,9 ribu ya, lumayan lah, 17 jutaan. Jadi dengan cara seperti itulah yang namanya istilahnya akumulasi ya, seperti inilah gitu kan. Dia cenderung
sideway gitu ya, baru mungkin nanti setelah cukup baru dia di up ya. Target masih sama seperti biasa di 77 dulu lah gitu ya, karena untuk mencapai target yang si kepala kembar ini di 68 nya agak susah, dia harus ke bawahin dulu. Lihat di sini ketika ada si kepala merah kecil ketembus ya, ketembus juga ini udah meninggalkan si kepala merah dikit sini nih ya. Mudah-mudahan sih dia turun ke bawah sebentar lagi lah, mungkin ke support pertamanya nih ya di 5859, nutup gap itu dulu ya. Ini masih uptrend teman-teman ya, walaupun jauh gitu masih dalam garis uptrend nih, masih dalam garis MA 200 ya. Mudah-mudahan bisa ke atasin dikit langsung pecah aja ke atas ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya untuk BSBK. Lanjut kita akan bahas BAPI, kita lihat BAPI itu FCA ya. Ini domestik si apa namanya? Si bandar lokalnya mau jualan banget. Niat dia mau jualan, teman-teman. Niat dia mau jualan ya. Si BAPI misalnya niat jualan nih. Biarin aja lah dia lagi jualan dulu. Siapa sih yang dari tanggal berapa nih? Tanggal 2 September deh. Tebal banget jualannya teman-teman. Benar si MGYJ ya. MGYJ jualan si AR nih 20.000. Nah, kita akan lihat di sini berapa sih tahanan bid dan offernya yang mau ngelepas. Coba lihat berapa. 1,3 juta. Jadi sabar aja teman-teman. Ini harus ekstra sabar. Ada transaksi cuma kecil ya, 5,1 juta. Cuman yang nampung cuma 3.000. Karena apa? Karena emang si bandar lokal cenderung jualan teman-teman ya. Ini sampai 1,3 per hari ini aja dia transaksi yang mau dilepaskan 1,3, artinya ya banyak sih teman-teman mungkin yang nempel di sini ya. Cuman terlihat jelas di sini emang Badar mau keluar ya, mau keluar. Kenapa keluar? Ya kemungkinan ada dua. Yang satu dia mau benar-benar keluar, yang satu emang butuh duit. Kemungkinan nanti yang memaaf harga dari bawah, mungkin contohnya gini. Jual di 16, 15 sampai 10 ya. Nah, nanti dia mungkin mungut di angka 9 gitu kan. Kalau di angka 7, angka 8 mungkin ya. Kalau nggak di angka 10 gitu kan, di harga 10 mungkin dia mungut lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Karena cenderung mereka semenjak FCA dia langsung jualan teman di sini. FCA jualan terus smart money banyak yang nampung juga gitu kan. Maka harap bersabar aja teman-teman. Kalau kalian tidak bersabar ya silahkan aja coba-coba untuk menjualnya. Cuman sayang banget kalau punya harga di 50 gitu kan, dijual di 16 ya sayang banget. Lebih baik kalian tunggu aja sampai dia keluar dulu dari FCA. Bagaimana kesungguhan dari sebuah emiten BAPI ini untuk keluar dari FCA-nya aja. Ya, berarti nanti ke depannya ada kesungguhan gitu kan. Kalau sekarang kesungguhan untuk menjual aja. Jadi teman-teman lebih baik diam aja dulu ya. Di sini cuma hanya terlihat ada CEU aja ya. Ada CYU aja yang ngebeli ya. Kita coba dari tanggal 21 deh. 21 Agustus semenjak FCA ya. Nah, dia yang si DH udah cuma sedikit tuh teman-teman. Jadi kecenderungan dia untuk memakannya itu hanya sedikit. Kita lewat all kan. Ada yang beli masa dibeli di nego sih? Ada yang di nego. Di nego si MG aja beli si YJ. Oh benar, pantasan si MJ sama si YJ dia ngambil di nego 11.000. Ini 28.000 dijual di harga 16. Ya mungkin tunggu aja nih, culas kayaknya si MG sama si YJ culas kayaknya. Ya teman-teman tunggu aja sampai si MG sama si YJ jualan. Mungkin dia punya duit banyak. Nanti kalau udah punya duit banyak mah ya mungkin kemungkinan kalau dia mau mengurusin lagi si BAPI ya bisa aja si emiten ini mungut lagi mungkin di harga 10 atau harga 9 gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya. Kita regulerkan ya. Ini belum ada tanda-tanda dari si YY sama si MG juga yang jualan yang beli ya. Baru terus jualan aja secara signifikan. Jual juga cuma sedikit kok dia. Cuma 25.000 ya, cuma 25.000 doang. Sedangkan tahannya 1 juta, berarti kan masih banyak sebenarnya barangnya gitu ya. Maka santai-santai aja. Harus benar-benar santai, print aja udah sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah gitu ya. di apa namanya di FCA kan, dan print juga sebenarnya ya mungkin punya strategi untuk jualan di FCA, mungkin untuk kumpulin duit juga lah.
Karena mungkin mereka udah nggak punya duit lagi untuk jual di harga normal, akhirnya dia kecenderungan untuk menjual di harga FCA, mungkin lebih menguntungkan gitu dan lebih santai jualannya. Oke teman-teman, kita langsung ke IRSX. Ini banyak kayaknya ini IRSX IRSX itu. IRSX. Kita lihat IRSX seperti apa. IRSX ini agak mendingan nih teman-teman, si opernya sedikit ya, yang beli banyak nih, mau banyak. Dan per hari ini ada pengambilan dari bandar lokal ya, per hari ini nih. Untung di rekamnya hari ini, jadi ada pengambilan teman-teman ya. Coba kalau kemarin hanya masih pembuangan aja gitu, tapi per hari ini dia diambil ya barangnya ya. Kita tudaikan hari ini bandar lokal siapa yang ngambil. Ada CP, ada YB ya, bagus teman-teman, si CP sama si YB yang ngambil. Ada si AZ juga nih, ada si BQ juga ya. Tapi yang paling banyak si CP sama si YB ini. Si CP kenapa ngambil di sini, bukan yang ngurusin si SHA aja gitu ya. Ya kemudian karena si CP emang spesialis bawahan ya, jadi dia pinginnya ngambil di bawah aja lah. Jadi mah emang jualan ya, niat jualan, makanya si CP kenapa nggak ngambil di atas ya. Mereka berjualan di atas, kalau ngambil di bawah. Ya, terdeteksi si CP sama si YB ini lagi beli ya teman-teman. Ini adalah salah satu, emang si CP sama si YB emang broker bandar gitu ya, broker market maker di IRSX ini. Mudah-mudahan dengan masuknya si CP sama si YB ini bisa diakumulasi barang-barang dia yang kemarin dijual, diakumulasi lagi di harga bawah ya, bisalah lepas dari FCA. Yang terpenting itu sebenarnya yang di harga FCA itu keluar aja dulu. Bila dia udah mau keluar atau minimal di angka 50-51, berarti dia ada keseriusan untuk mengurus emiten ini. Bila terjadi pembuangan terus dari bandar, artinya masa-masa itu, masa-masa pembuangan adalah masa-masa ketidakpeduliannya itu ya, ketidakpeduliannya itu terhadap sebuah emiten. Mungkin harus ada tindakan lebih lanjut dari yang pemilik emitennya. Woi gitu kan bandar, oke dah saya nggak bakalan jualan gitu kan. Oke, nggak diangkat. Nah, harus seperti itu, harus ada omongan lah gitu kan. Jangan sampai istilahnya ketika dia keluar dari FCA malah digempur sama pemilik emiten ya. Kasihan juga kan si bandarnya kan, udah capek-capek dari bawah gitu, tiba-tiba digempur dari pemilik emiten. Jadi untuk IRSX ya, mudah-mudahan dia cepat bangkit lah ya. Sage kenapa lagi Sage? Sage kan lagi bagus teman-teman. Sage lagi bagus kan? Oh, Sage sekarang dijual teman-teman ya. Boy, Sage ini. Sage benar-benar si bandarnya ngejual teman-teman dari semenjak tanggal 2 September. Siapa nih? Oh, si CP lagi pelakunya Sage nih. CP, MG, YB tuh kan emang, tapi yang paling banyak si CP sama si MG. Teman-teman kita pada ngambil ya sampai 68.000. Tapi kita cek per hari ini masih jualan enggak? Nah, per hari ini teman-teman kita yang jualan ya, makanya saya sedikit ngebuangnya ya. Kita runtut deh tanggal 5-nya. GR, MG yang masuk 4, XL masuk. Jadi terakhir itu si teman-teman kita pada ngelempar ya. Sebenarnya teman-teman, kalau yang teman-teman suka sih ya silahkan aja gitu ya, terasa di harga FCA ya. Kalau saya sendiri sih tidak gitu ya. Jadi sementara ini teman-teman untuk Sage, kemarin udah saya gembira-gembira gitu, Sage itu mau di-up nih, udah 16 nih. Si bandar lokal juga udah ngambil, ternyata si bandar lokal punya rencana dia mau ngejual lagi teman-teman ya. Gimana tuh, emang kepinginannya begitu kali ya, dia mau ngejual lagi. Jadi teman-teman yang punya SAG harap bersabar aja, si bandar lokalnya masih jualan, terus Poren juga belum masuk, Smart Money juga belum masuk ya. Harap bersabar aja teman-teman. Ini harus ekstra, ini benar-benar harus ekstra sabar. Pokoknya emiten yang jatuh pada tanggal 31 Juli hanya beberapa emiten aja yang mampu bangkit ke 51. Ada 2, ada JAS, ada yang pemilik emiten ini siapa ya?
yang IATA, cuma ya IATA itu juga hanya keluar dari 51 aja, tidak lepas dari FCA-nya. Maka saya bilang ini kenapa sih IATA sama si JAS itu belum lepas? Apakah harus nunggu seminggu atau 2 minggu gitu ya? Maka terus saya pantau ternyata sampai sekarang itu belum lepas ya. Coba lihat deh, cek aja ya. Kemarin itu belum lepas kemarin itu. Coba lihat untuk IATA. Berarti udah di harga 51 ya. Ya, belum lepas. Terus JAS juga belum lepas ya. Ya, JAS juga belum lepas teman-teman. Belum lepas dari FCA-nya. Ya, saya bilang ini kalau istilahnya nggak lepas dari FCA gimana dong gitu kan. Istilahnya kedepannya sama-sama yang terkena FCA tanggal 31 itu tuh yang bikin saya gregetan itu. Baik, kita langsung ke Inet. Inet bagaimana Inet? Sementara Inet ini dijual sama Poren ya, Poren terus ngejual. Mungkin ya Poren ya istilahnya udah ngebuang, udah lama sekali ngebuangnya ya. Ya mudah-mudahan si Poren selesailah jualannya ya. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya bandar lokal yang ngambil. Jadi ada kecenderungan kerjasama yang baik. Kemarin waktu dia jualan, Poren yang ngambil gitu kan. Sini nih, jualan kan ke bawah, akhirnya Porennya ke atas ya. Ke bawah ikutan juga ke bawah ya, ke atas ya, dia ke atas beli, ini ke bawah. Terus ya ke atas nih Poren nih, Poren ke atas kan. Ternyata si bandar lokal ke bawah. Terus ini ke bawah kan. Si Poren ini ke atas. Jadi ke bawah, ini ke atas. Artinya ada kerjasama. Oke lah, saya nggak punya duit, oke saya tampung gitu kan. Nanti kalau udah mau istilahnya mau di up, beli ya barang saya. Nah mungkin seperti itu. Inilah kerjasama yang baik teman-teman si Inet ini ya. Makanya saya optimis ketika saya memberikan target-target harga semuanya udah terpenuhi ya. Di sini juga udah terpenuhi. Kita hapus. Di sini juga target tanggal 19 bulan 8-nya udah terpenuhi ya. Nah, sekarang dia membuat saya bikin target baru teman-teman ya. Targetnya kan waktu di sini tuh saya sudah tidak bisa memastikan Inet itu mau ke berapa gitu. Pas kita langsung hitung harga wajarnya ternyata bisa sampai ke 236 gitu kan. Ya anggap aja 200 atau enggak 100 dah gitu dulu, 150 dah gitu kan. Tapi keberhasilan per, wush, ini udah kemahalan bro gitu kan. Oke lah, kita percayakan sama PBP aja dulu ya. Kita anggap aja kita percaya sama PBP. Tapi jangan tinggi-tinggi harapannya. Kalau 236 oke bagi 2 gitu kan. 150 lah gitu kan, 3/4-nya ya. 150 lah gitu. Mungkin itu bisa istilahnya memberikan tidak terlalu angan-angan lah kalau 150 ya. Kita juga harus istilahnya jangan sampai teman-teman ya terlalu berharap tinggi gitu kan. Nanti kita ketinggian, nanti dibawa ke bawah lagi gitu kan. Oke, kita kasih target di sini teman-teman ya. Kita ganti tanggalnya ya. Nah kalau begini kan istilahnya ketahuan gitu kan, enak saya juga ngebahasnya. Berarti tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 9. Oke ya, udah diganti ya targetnya ya. Mudah-mudahan ini bisa ke harga ini. Biasanya teman-teman kalau udah ngasih puncuk harga gini ya, di di candle merah seperti ini, si kepala merah, terus dia masih di atas MA10 dan MA20 dan sekarang udah si MA200 udah ketembus, mudah-mudahan ini uptrend. Beda dengan istilahnya udah ke bawah, si MA10-nya udah di di atas candle dan memberikan istilahnya seperti ini nih. Kita cari dulu ke belakang ya. Nah, seperti gini nih. Ini kan udah masih di atas cuman dikebawahin gitu ya. Bukan yang ini, yang mana tadi kemarin ya. Nah, yang ini nih. Yang ini ya. Nah, yang ini kan udah mulai istilahnya udah ininya di bawah nih. Nah, dia cuma ngasih tanda doang, ngasih tanda. Ya udah kayak saya turunin lagi. Gitu kan seperti itu. Ini juga waktu di sini kan gitu kan. Ini di atas kan, si MA10-nya di atas kan, ini juga sama di atas. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa ke yang saya tandain 212 nih ya. Ini udah saya tandain. Mudah-mudahan dia mencapai target yang ditargetkan, cuman jangan muluk-muluk dulu. Mungkin ke arah situ aja ya. Mudah-mudahan gitu ya, karena dia masih uptrend, masih MA10-nya masih di bawah candle, MA20-nya masih di bawah candle, sekarang udah menyentuh MA
200. Mudah-mudahan kalau udah set masuk makin ke bawah MA 200-nya, MA 10 makin ke atas, MA 20 makin ke atas, ya mungkin bisa uptrend terus-terusan ya. Mungkin bisa mencapai ke 236 atau enggak 212-nya ya. Nah, ditandain dengan adanya si candle kepala merah ini. Mudah-mudahan dia memberikan tanda lagi lebih tinggi lagi, tapi CMA-nya masih di bawah gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ingat-ingat teman-teman, jangan FOMO ketika mau lihat inet seperti ini. Tetap pakai money management ya, karena saya juga memberikan di sini ya, supportnya di sini teman-teman ya. Di sini karena ada gap dikit ya, gap dikit atau enggak ke arah 71 deh gitu ya. Kalau di bawah 71 baru dia bisa menembus lagi ke bawah ya. Mudah-mudahan ya. Kita tulis di sini deh. Nah. Ini ada gap, sebenarnya ada gap dikit, gap dikit, tapi mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ke arah situ ya. Tapi saya yakin sih ini karena si Guanda lokal juga udah akumulasi, si Foreign juga udah mulai istilahnya ngejual terus, si Foreign artinya punya duit, mungkin nanti dia bisa ngambil di atas untuk mempermainkan harga atas ya. Dia mungkin istilahnya main harga atas ya, mungkin gitu kan. Karena kita tidak akan tahu yang terjadi ke masa depan selain si bandarnya ya yang akan menentukan arah. Terus ada Indo bagaimana dengan Indo ini udah dikasih garis sama saya teman-teman ya, di 126 pasti ada si kepala merah di situ. Cuman teman-teman lihat di sini udah double kepala ya, hijau dulu baru merah. Nah biasanya kalau hijau dulu merah harus ke bawahin dulu ya. Ini juga udah mungkin doji, tadi juga udah kesentuh gitu ya sama sama si shadownya ya, teman-teman udah kesentuh. Nah ini suka agak sulit sedikit, makanya harus ke bawahin dulu ya. Syukur-syukur tidak, ini juga target ini udah kesentuh juga. Kita hapus aja lah teman-teman ya target untuk itu. Nah dia belum ngasih tanda lagi nih mau up ke atas, karena si malahan ini ngasih tandanya ngasih tanda ke bawah teman-teman ya. Ini masih tanda ke bawah. Nanti kalau dia istilahnya bikin si candle merah lagi, gap contoh di area sini teman-teman. Contoh ini contoh gap ya, area 118 contohnya, bentuknya merah ke bawah. Nah mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan mau ke atas, karena ini MA 10 nya masih di bawah candle ya. Mudah-mudahan dia tidak jebol, karena ini baru di up gitu ya. Ini lagi mau uptrend ya, ya mudah-mudahan bisa tembus ke area 126. Coba lihat 126, pasti di sini ada si kepala merah. Kamu jauh banget ya, 126 bus, jauh banget bro, jauh banget ini candle, jauh berarti ya. Udah saya periksa sih dulu ya si Indo itu ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Ini arah si 112 yang udah ketembus ya. Ini juga si arah ini udah ketembus, udah ketembus semua ya. Mudah-mudahan bisa menyentuh ATH, tapi berdasarkan sejarah ya. Ingat ini ada sejarahnya, dia ngasih harga tinggi, cuman dia disedot lagi ke bawah ya. Makanya dia tidak ngasih tanda, makanya tanda kepala merah seperti ini. Kata kepala merah nih teman-teman ya, dalam posisi MA 10 nya di bawah. Nah biasanya kalau MA 10 nya masih di bawah, dia mau ke atas dulu ya biasanya gitu. Juga ngasih tanda lagi. Ini mudah-mudahan besok ngasih tanda lagi, karena ini belum ada ngasih tanda, kecuali harga jauh ya, tanda jauh di 126 itu juga udah tersentuh oleh shadow. Mudah-mudahan dia kalau besok dia istilahnya up ataupun gap up terus merah ke bawah, nah berarti dia mau ngasih tanda mau ke arah situ ya. Ya tunggu aja istilahnya konfirmasi dari si candle. Terus kalau dari bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sekarang hari ini jualan bandar lokal teman-teman, lihat di sini jualan ya. Tapi Foreign ngambil. Nah, mudah-mudahan si Foreignnya cece. Kita lihat aja. Kita lihat siapa Foreignnya. Saya gak, kalau Foreignnya cece mah cece teman-teman ya. Cece nih teman-teman yang ngambil. Bukan yang ngambil, sisa lah, cece yang sisa ya. Dia beli 12, 29 ya, tinggal sisa, tapi lumayan lah sisa. Dia biasanya suka jualan di atas. Manfaatin buat scalping. Ingat, manfaatin buat scalping, bukan untuk swing. Kalau mau swing nanti tunggu di bawah ya. Kalau mau swing tunggu aja di bawah. Ya, pasti dikasih kesempatan untuk di bawah, karena kenapa? Sejarahnya begitu teman-teman, sejarahnya begitu. Jadi ke up, turun ke bawah. Ya tunggulah kalau mau swing 1 bulan atau enggak 2 bulan gitu kan, baru masuk tuh. Masuknya cicil biar punya harga bawah ya teman-teman. Biar punya harga bawah, artinya kalau di up sekali tinggi, enaknya itu gitu, di up sekali tinggi udah jual aja sekali, nanti tunggu lagi. Nah seperti itulah teman-teman untuk cara
menyiasati emiten-emiten yang seperti berbentuk cekungan seperti ini ya. Karena dia punya sejarahnya seperti ini, lihat. Ini sejarahnya. Ya, sejarahnya seperti ini, lihat. Dia hanya bentuk cekungan. Ya, dia pasti tuh ya cekungan ke bawahin lagi. Dia buka ke atas lagi ke bawahin lagi. Dia kecenderungan naikin berapa persen ya? Kalau udah naik dia sekitar berapa persen? 18%. Oh, kan istilahnya kalau ini berapa persen nih? Di arah ya. 14%. Yang kalau kalian di sini di emiten ini ngambil 10% gitu, maka 20% dari sini berapa persen? Maaf ya, 20% gitu kan, cukuplah 15% juga kalau di emiten seperti ini. Makanya manfaatin aja untuk scalping aja ya. Kalau scalping jangan banyak-banyak, ambilnya 2%, 3 tik, 4 tik, ya barulah teman-teman mungkin di situ bisa cuan konsisten. Tapi untuk swing jangan dulu, ini udah di atas ya. Walaupun istrinya Bandar si Polen udah ngambil, cuman Bandar Polen sendiri lihat dia scalpingan. Beli 12, jual 9. Artinya sekarang tinggal sisanya doang, teman-teman. Tinggal sisanya si CC itu tinggal punya sisa doang, sisa barang doang ya. Tapi mudah-mudahan nambah gitu ya, mudah-mudahan nambah. Ya, untuk ini manfaatin buat scalping aja, jangan di swing. Oke, mungkin nanti selanjutnya ada SMDR, Petis, INCF, NRCS, RNCF pingin LK katanya ya. Pins juga nyangkut di 142. Mungkin setelah itu ya kita akan bahas, ada HOMI juga, ada ARNA juga, SCMA juga ada, LPKR ya. Mungkin selanjutnya lah habis video ini ya. Oke teman-teman, segitu aja yang saya sampaikan. Nanti kita akan sambung ke sesi kedua. Oke, ciao ya.